Hari ini kita bersama-sama lagi untuk bisa memuji dan muliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Sekali lagi dong tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Sekalipun kita sudah sepuh-sepuh, sekalipun kita dikatakan kekuatannya tidak lagi seperti anak muda, tetapi biarlah spirit kita dalam Tuhan tetap membuat kita bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rindu menghadap hadirat-Mu, rindu menikmati hadirat-Mu, dan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah hari ini menjadi hari yang indah buat kami, bersama-sama dengan Allah, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu di tempat ini. Dan rumah berkat ini adalah rumah berkat yang Kau sediakan bagi kami, untuk diberkati dan dipulihkan dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan, ada banyak hal, ada banyak masalah yang kami hadapi, tetapi hanya Engkau satu-satunya Allah yang bertahta di tempat ini, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, karena kuasa-Mu itu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau sembah Tuhan. Kiara pakashindara labaka yara marama rama ramasi. Ira baka yara lama shanda yara lama yara mo. Idara lama yara mase. Alirkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Alirkan kasih-Mu di tempat ini. Alirkan kuasa dahsyat-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kerinduan kita kepada Allah, bahwa di dalam pujian ada kuasa yang dahsyat, dan kita percaya di tempat ini ada kuasa Allah yang dahsyat yang memberkati setiap kita. Pulihkan tempat ini Tuhan, karena hanya kasih-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami. Hari ini Engkau kuasai setiap kami, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Amin Yesus. Glory. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu.
kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau bersukacita? Percaya bahwa sukacita itu membawa berkat, amin. Dan di rumah berkat kita pasti diberkati, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Hey. Hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari semua tepuk tangan. Hey. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari
kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami banyak mengalami tantangan, banyak mengalami tekanan, karena Engkau mau menyatakan cinta-Mu dalam hidup kami, dan beri kami rasa mengerti akan arti cinta-Mu Tuhan, supaya kami hanya bersandar pada kekuatan-Mu, dan karena kami percaya di dalam cinta-Mu ada penggenapan dari seluruh janji. Di dalam air mata kami, di dalam doa kami, ada penggenapan dari seluruh janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku tetap cinta. Nyanyikan pujian ini dengan cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Nyatakan sepenuh hatimu. Terlalu banyak
Katakan, terlalu banyak Tuhan yang Kau beri. Amin. Ya Tuhan, Tuhan telah beri. Ya Tuhan, apa yang seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap dan ku setia. tetap cinta, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap dan ku tetap cinta ya Dan Tuhan. ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami mau cinta Engkau hanya kepadamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kau tetap setia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Allah kita. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang besar bagi kami. Segala yang Kau berikan bagi kami sungguh ajaib ya Tuhan. Haleluya. 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 Ketika kami menyadari semua yang Kau berikan kepada setiap kami, dan bahkan sampai hari ini kami ada dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami sungguh tidak ada kata yang lain selain kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau yang terus menyatakan kepada setiap kami kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, keadilan-Mu, pengorbanan dan penyertaan-Mu itu Tuhan. Sungguh kami hanya bisa mengatakan bersyukur Tuhan kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Dan biarkanlah semakin hari kami semakin bertambah-tambah di dalam hati kami, meluap-luap dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala yang kami perlu dan kami butuhkan, segala yang kami inginkan dan kami kehendaki. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami rindu untuk lebih lagi menikmati kebesaran-Mu, kemurahan-Mu, bahkan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh semakin mengerti, semakin paham, dan semakin mengenal akan kehendak-Mu. Jamah setiap kami hari ini yang di tempat ini, dan bila semua mendapatkan kasih karunia yang baru, anugerah yang baru, rahmat yang baru, bahkan hidup dan roh yang baru, sehingga hari ini kami boleh semakin mengerti akan Engkau, semakin dekat, semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan
Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya, ini suaranya kok kelihatannya menggema sekali ya. Haleluya. Coba. Ya, saya pakai ini aja. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama ketemu lagi. Sudah sekian lama saya tidak nongol di tempat ini, ya. Ada yang merindukan saya? Ya, saya di tempat jauh juga merindukan kapan ya cepat pulang. Di sana pelayanannya padat ya. Jadi karena gereja yang sudah jemaatnya besar itu banyak, maka pelayanannya itu rapat gitu loh. Jadi gantian melayani di sana. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu topik, satu judul kepada setiap kita. Judulnya adalah, ini saya belajar membuat PowerPoint Bapak Ibu. Judulnya adalah hidup jadi berkat. Amin. Semua merindukan menjadi berkat untuk kehidupan kita semua. Haleluya. Nah, hari ini saya akan belajar tentang mempelajari tentang semua kehidupan kita. Kita akan belajar mengamati kehidupan kita. Kita ini tidak begitu saja menjadi seperti ini. Amin. Ada masa-masa yang harus kita lewati. Nah, kita tengok sebentar, sekedap. Kok mau bicara sekedap itu? Sebentar ya maksudnya. Mau kita tengok sebentar Bapak Ibu di masa kanak-kanak ya. Di masa kanak-kanak ya. Dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin Bapak Ibu. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa pada fase kita ini kanak-kanak, semuanya berawal dari kanak-kanak. Amin. Tapi sekarang sudah tidak kanak-kanak lagi, kawak-kawak lagi, amin. Karena usianya sudah di atas 50, bukan kanak tapi kawak gitu loh. Kawak-kawak lagi. Saya juga sudah kawak ya, sudah di atas 50 tahun. Nah, dikatakan demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Bapak Ibu memahami tidak kalau perkataan-perkataan kanak-kanak, perkataan orang yang sudah dewasa itu berbeda? Pernah membedakan tidak Bapak Ibu? Kadangkala kita itu sudah dewasa tapi masih berlaku seperti kanak-kanak, sok rewel. Ya. Kalau minta sesuatu, menginginkan sesuatu tidak dipenuhi, rewel. Nah, dikatakan berkata seperti kanak-kanak. Kemudian aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Maksud semuanya ini adalah saya rindu memberikan kesadaran, membukakan pikiran dan hati kita bahwa sekarang kita ini bukan lagi anak-anak. Makanya dikatakan cara berpikirnya tidak seperti kanak-kanak, cara berkata-katanya juga tidak seperti kanak-kanak. Haleluya. Lalu sebelum selanjutnya Bapak Ibu, sebentar. Ya, jadi kita mau tahu apa sih karakter anak-anak. Karakter anak-anak itu apa Bapak Ibu? Pertama, tadi sudah dikatakan ya, suka rewel. Terus suka bermain. Ya, suka bermain. Dolanan terus. Terus kemudian baru mencari pengenalan. Bapakku sebenarnya sopo toh? Bapak ki pirang-pirang bapakku sing ndi, mengenali. Kakak dan saudara-saudaranya mulai dikenali. Tetangga-tetangganya mulai dikenali.
Bahkan di sekolahnya itu juga mulai mengenal satu sama yang lain, mulai mempelajari. Dia mulai belajar. Kemudian juga dikatakan di dalam dirinya itu belum ada peraturan-peraturan. Anak kecil kalau main itu, kalau sedang melakukan apapun, itu ditegur mau tidak Bapak Ibu. Apalagi sekarang zaman ini, zamannya zaman permainan ya. Kalau sudah main game ya, Bapak Ibu, mau enggak ditegur. Main game itu kalau anak-anak itu kalau sudah main sudah asik, sudah perang gitu, enggak mau ditegur. Kadang-kala saya melihat juga ada orang tua yang terlalu sayang, anaknya main game makan disuapi. Nah, ini nanti pasti jadinya luar biasa ini. Anaknya nanti itu jadi luar biasa. Nah, kadangkala kita ini berlaku seperti kanak-kanak. Kalau sudah melakukan apa yang kita ingini, kadangkala kita tuh lupa tugas kita. Tugas doa, lupa. Baca firman, lupa. Ya, bahkan ke gereja lagi asik-asiknya mancing, jam mancing nggak ke gereja. Kalau ditanya, Pak Joko, hari ini rencananya apa? Mancing. Di mana? Di danau. Lah nanti siang di mana? Di laut. Nanti malam di mana? Enggak, nanti malam dengar ke ceramah. Ceramahannya siapa? Kayak siapa? Enggak, ceramah bojoku gitu. Ya, kadangkala teman kita, pasangan kita tuh menjadi orang tua, memperingatkan dengan tegas, tetapi kadangkala itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kadang marah. Pak, orang Inggrisnya nopo? Wis to kowe menang wae. Urusane wong lanang. Gitu. Kadangkala demikian. Nah, itu berarti kita ini masih merasa seperti anak-anak. Kalau orang dewasa itu ya udah enggak usah diatur. Wayahe mau wayahe mau tidur ya otomatis udah gosok gigi. Kalau sore enggak usah disuruh-suruh ya harus mandi. Ya. Saatnya harus berdoa ya berdoa. Saatnya berangkat kerja enggak perlu ditegur-tegur lagi, itu orang dewasa. Tapi kalau kita kadangkala malam-malam belum mandi, kudu dioyak-oyak. Ayo toh Pak, biasanya yang cerewet itu kan istri ya. Ayo toh Pak, wes bengi ora dos-dos, wes kowe meneng laki sumuk. Ijek sumuk. Ini baru berbicara kesehari-harian Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan 1 Korintus ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan kita. Ini adalah suatu perumpamaan mengenai rohani kita. Kadangkala kita ini masih berlaku seperti orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Semuanya harus ditegur, semuanya harus dikandani, harus diberi intimidasi, harus diberi suatu hukuman, harus kita kembali kepada Tuhan. Kadangkala kita ini masih berkata seperti anak-anak. Di sini dikatakan ada 3 hal. Pertama, berkata seperti anak-anak, kemudian dia berpikir seperti anak-anak, dan yang ketiga harusnya kalau sudah dewasa itu harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini saya melihat bahwa terus yuk selanjutnya. Nah, ini gambar apa nih Bapak Ibu? Ini yang atas. Ini kalau seusia saya pasti kenal, pasti mengerti. Itu kelereng ya. Pak Parno pernah main kelereng Pak? Tidak pernah. Setinan Pak, setinan. Pak Kostanto pernah main setinan? Pernah. Pak Abraham pernah? Oh, berarti ini sudah 50 tahun ke atas semua ini. Saya percaya ini anak-anaknya Pak Abraham, anak-anaknya Pak Kostanto, anak-anak kita sudah tidak main ini. Mainnya sekarang udah kayak gini. Mainnya kayak gini nih. Nah, iya. Kemudian yang bawahnya itu apa itu? Dakon. Ya, itu dakon. Ya, betul. Dakon itu permainan wanita. Ya, sekarang sudah tidak ada. Dakon sudah tidak ada.
Nah, ini hanya suatu gambaran saja bahwa permainan itu kadangkala membuat kita ini lupa waktu. Monggo Bu. Ya. Haleluya, Tuhan berkati. Permainan itu kadangkala membuat kita lupa waktu. Kesibukan itu kadangkala membuat kita lupa waktu. Aktivitas kita sehari-hari itu kadangkala membuat kita lupa waktu. Waktu kepada siapa? Waktu datang kepada Tuhan. Nggih napa nggih? Nggih. Wah, yen nggih lah terus pelajarannya gimana ini? Nggih. Ya, artinya memang kadangkala kita ini disibukkan dengan waktu yang kadangkala bagi kita penting, tetapi sebetulnya waktu itu hanya waktu yang sia-sia, tidak ada kualitas rohaninya. Nah, saya mengharapkan bahwa yang di tempat ini yang masih muda bergegaslah mengejar Tuhan, mengenal Tuhan. Yang sudah di atas 50 bersiap-siaplah mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Kalau hari ini saya dan istri itu melayani, kadangkala harus berlelah-lelah, kadang di sini, kadang di Ambarawa, kadang di Salatiga. Artinya apa? Saya memang ingin menambahkan kegiatan hari-hari saya ini kepada suatu pelayanan. Artinya ketika suatu saat nanti kita tidak bisa apa-apa dan yang di hadapan saya hanya Tuhan Yesus, saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Coba bayangkan kalau ketika kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus, pas saat kita mancing, orang entok iwak, entok sidik cetul gitu. Gimana Bapak Ibu? Cetul apa deduk ya? Cetul gitu. Kalau Salatiga itu namanya deduk. Ikannya kecil, perutnya besar. Deduk. Tapi kalau sini mungkin cetul gitu. Nah, saya rindu di tempat ini. Dan sebetulnya di mana-mana saya juga mengharapkan, merindukan bahwa kita yang sudah lansia ini memang harus benar-benar harus mengalami sesuatu yang luar biasanya ekstra. Memanfaatkan waktu itu dengan tidak sia-sia. Memanfaatkan waktu itu benar-benar untuk persiapan kita bertemu dengan mempelai kita. Seperti membayangkan seperti pada saat kita muda, usia 18 sampai 24 tahun. Ketika hari Sabtu Bapak Ibu, ya, usia-usia itu kalau hari Sabtu apa yang dilakukan? Mungkin yang cewek mandi lulur, betul? Ya laki-laki mungkin udah ngerok brengos, ngerok jenggot, memakai pakaian yang paling indah, pakaian paling bagus. Mungkin sehari tidak hanya 1-2 kali mandi. Bangun tidur mandi, habis makan mandi, siangnya mandi lagi, sore mandi, mau berangkat ketemu pacar itu mandi lagi. Betul? Saya mengalami. Saya tuh walaupun laki-laki kalau mau ketemu Buniken dulu gitu ya. Itu ini kalau saatnya mau ketemu, wah ini dilulur dulu apa tuh, diresiki gitu, dibersihkan sambil ngaca gitu. Rambutnya pasnya bagaimana? Wah gini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini mau bertemu dengan Tuhan, apakah Tuhan kepengen ganteng, bagusnya, cantiknya kita? Enggak. Kita ini sudah meleot semua di hadapan Tuhan kalau mau yang kita sodorkan wajah kita. Kuat gagah kita ini ketika kita usia-usia gini di hadapan Tuhan itu kalah dengan anak-anak kemarin masih ganteng-ganteng. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kesiapan hati kita yang seperti hatinya Yesus. Tadinya begitu. Amin. Jadi Tuhan itu menginginkan siapapun yang mau ketemu dengan Dia harus memiliki sesuatu yang dia punyai, yaitu kekudusan, kemurnian, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tadi sebagai ilustrasi bahwa jangan sampai saat mancing kita ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti tertolak. Ya, lawang ikan saja gak mau mendekat. Ya, ikan saja gak mau mendekat. Nah, saya teringat, saya punya teman dulu waktu masih di
GPI Gajah Mada, namanya Pak Stefanus, itu satu angkatan saya di sana. Dia bilang gini, teman-teman, saya itu kepingin nanti pas saat saya dipanggil Tuhan itu pas saya berkhotbah. Tapi terjadi Bapak Ibu, waktu dia berkhotbah tahu-tahu degluk itu sudah bertemu dengan Tuhan, dan itu nyata terjadi. Nah, kalau yang demikian ini saya pastikan dia bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Dia dipanggil saat melakukan tugas-tugasnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan paling tidak suka ketika mendapati orang yang tidak setia. Ketika Tuhan datang, dia tidak melakukannya. Seperti hamba dan Tuhan dan hamba. Ketika Tuhannya datang, mendapati hambanya tidak bekerja, sia-sia dia mengatakan, pergi engkau dan masuk pada kegelapan dan kertak gigi yang amat dalam. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang fase yang kedua, masa muda. Lah ini, masa muda ini sekarang ini saya ada di fase ini Bapak Ibu. Saya itu masanya masih muda ya. Joko terus. Tanya Bu Diken kalau nggak percaya, Joko terus ya. Saya walaupun sudah lansia, saya mengatakan lansia karena batas lansia itu 51 sampai seterusnya. Kalau 50 masih mungkin dewasa muda ya, ABG gitu ya. Ya, tapi 51 ke sini seterusnya itu sudah dikatakan lansia. Nah, dikatakan di pengkhotbah 11 ayat ke-9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Wah, awalnya enak, ujungnya tidak enak Bapak Ibu. Ya, Salomo mengatakan, hai pemuda, turutilah segala kehendak keinginan hatimu. Apa yang kau kehendaki, raih itu. Dikatakan ya, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu, semua turuti. Bersukacitalah. Tetapi endingnya ya, segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ternyata sakarepe dhewe itu benar gak Bapak Ibu? Segala keinginan kita istilahnya apapun yang kita ingini, ternyata dikatakan kita akan bertanggung jawab kepada setiap keinginan kita. Kadangkala kita ini mengingini sesuatu yang bukan keinginan Tuhan. Amin. Kadangkala kita ini menghendaki sesuatu yang bukan kebutuhan kita, tapi hanya kebutuhan mata kita, telinga kita, dan keinginan kita. Kadangkala demikian. Nah, apalagi seperti sekarang ini kita ini. Apakah kita akan masih seperti pemuda ini? Walaupun saya tadi mengatakan saya ini masih Joko. Kalau toh demikian, saya juga akan belajar tentang ini. Oh, berarti segala keinginan itu belum tentu itu akan digenapi untuk saya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Nah, kita boleh mengingini kadangkala, tapi kita tidak bisa memiliki. Contoh misalkan, saya ini usia sudah 55 berapa saya? Saya itu kadang-kala lupa diri. Sama Bu Niken itu saya menjadi gila, lupa diri. Umur lupa gitu, tapi tidak pernah lupa mandi saya. Kadang-kala kan tidak pernah mengingat-ingat bahwa saya ini udah tua. Kadang-kala saya itu merasa saya belum tua Bapak Ibu. Ya, kadang-kala demikian. Kepinginnya jek pelayon gitu, tapi ya itu masa-masa. Tadi berapa umur saya? 57, saya udah 57. Ya katanya begini tapi masih 57 saya. Masih 57. Nah, tadi sampai di mana tadi? Ya. Artinya seperti saya ini, walaupun saya ini masih muda, masih 57 tahun, saya mulai melemah lah Bapak Ibu. Kadangkala saya merasa penghasilan sudah tidak seperti dulu, kekuatan sudah tidak seperti dulu. Ya,
Kalau saya sama Pak Abraham mungkin dijak pelayan mungkin saya sudah ketinggalan. Ya. Kalau sama Pak Parno saya pasti menang. Ya. Sama Pak Lukas saya pasti menang kalau melari. Ya. Gitu. Tapi kadangkala saya ini merasa bahwa saya itu masih seperti orang yang masih muda, masih mempunyai keinginan yang luar biasa, yang jauh ke sana. Keinginan yang kadangkala kalau dipikir itu tidak mungkin bisa kita dapatkan dalam usia-usia seperti ini. Contoh misalkan, orang saya itu penghasilannya harian, orang jualan itu kan hasilnya kan harian. Kemudian saya ambil mobil yang ngangsurnya bulanan. Harian saja tidak tentu Bapak Ibu. Kadang dapat untung, kadang buntung, kadang hanya pas modal. Artinya penghasilan itu tidak bisa diharapkan nominalnya setiap hari. Kadang ada, kadang tidak, kadang pas. Nah, sedangkan angsuran mobil bulanan itu bisa dikurangi enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kan? Nah, tetapi saya ini karena masih punya semangat, aku meh duwe mobil engko tak nggo jeng-jeng, iso tak nggo macam-macam lah gitu. Siapa tahu gitu ya. Bisa mendapatkan job yang lain dan lain. Keinginan macam-macam, siapa tahu mbok menawa gitu. Akhirnya apa? Saya jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Keinginan yang tidak pas. Keinginan kita jauh, tetapi kita tidak menyadari batas kemampuan kita. Maka dikatakan janganlah engkau berpikir terlalu tinggi, tetapi berpikirlah sesuai dengan kekuatan imanmu. Di 1 Korintus juga dikatakan demikian. Juga Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau ingin membangun menara, hitunglah anggarannya berapa. Ojo anggar bangun wae, engko mangkrak gitu ya. Udah dibangun mangkrak. Artinya apa? Kita sekarang ini harus mulai mempersiapkan batas-batas, mengetahui batas-batas kemampuan kita. Nah, di sini dikatakan ketika kita muda itu keinginannya oke, enggak apa-apa. Keinginannya besar enggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati di masa muda kita ini, kita akan jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Ya kebetulan ini sudah tidak ada anak muda. Anak mudanya masih berapa ini? Mbak Bella, Mbak siapa lagi itu? Mbak Muti ya. Mbak Niken masih muda, 18 tahun. Ya. Nah, lanjut. Ya. Nah, Pengkhotbah 11:10 dikatakan, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup ada kesia-siaan. Ternyata jawabannya ini, kita boleh kok menginginkan banyak hal yang luar biasa ya, tetapi ini ternyata ini penderitaan dan kesedihan itu dikatakan bahwa semua yang mendatangkan kebahagiaan, semua yang diinginkan di masa-masa muda itu dikatakan itu adalah kesia-siaan. Kalau toh kita berhasil, akhirnya akan kita tinggalkan. Kalau Bapak Ibu belajar dari Salomo, apa yang dia usahakan akhirnya semua sia-sia. Tidak ada yang membawanya kepada damai sejahtera di akhir-akhir hidupnya. Padahal masa-masa muda dia itu seorang raja yang tangkas, yang luar biasa, hikmatnya, kepandaiannya, keperkasaannya, ketatanegaraannya, tapi endingnya sengsara. Bisa bayangkan punya istri 1000 itu kita penak ya. Tapi Bapak Ibu melakukan bisa enggak? Sengsara. Saya yakin menderita. Hanya ribut karena istri-istrinya itu dia mempunyai kegiatan sehari-hari, percaya dewain. Setiap hari mempersiapkan persembahan istrinya untuk dewa-dewa, melelahkan. Yang seharusnya dia di masa-masa diberkati luar biasa itu seperti ayahnya Daud, bergaul karib dengan Tuhan,
Semakin tua semakin diberkati, hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak ngenes seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya seperti Saul mengatakan, hidup ini sia-sia. Di bawah matahari semuanya sia-sia. Orang itu hidup sia-sia, hanya dilahirkan kemudian hidup dan mati, semuanya sia-sia. Seperti matahari yang begitu muncul dan tenggelam, begitu seterusnya tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia. Itu orang stres. Saya katakan Salomo akhir hidupnya begitu. Ngerti yang ngono, mending ora sah ngono. Bapak Ibu kan sekilas sih hanya memahami bahwa Salomo itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu kalau melihat tulisannya ini, dia itu orang yang depresi. Kalau demikian mending aku enggak hidup. Hidup ini sia-sia kok. Sugih ora iso nikmati sugih, seneng ora iso bahagia. Duwe bojo akeh ora iso menikmati. Duwe Gusti Allah ora kenal. Yang mengenal Tuhan itu Daud bapaknya. Tapi endingnya Salomo itu tidak seperti bapaknya. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar bahwa kita akan memanfaatkan waktu kita ini benar-benar seperti Daud. Memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, slide-nya. Ya, ini gambar apa Bapak Ibu ya? Pak Lukas mesti tahu. Pak Lukas itu pengamat perang. Ya, dia suka upload tentang perang. Opo jek perang toh Pak, aku gitu. Kan udah ada beritanya ya, tapi Pak Lukas sering upload itu perang. Katanya Ukraina sama Rusia gantian Bapak Ibu. Dulu yang diserang itu Ukraina, sekarang Ukraina nyerang Rusia katanya gitu. Itu kan aneh ya. Nah, ini hanya suatu gambaran ketika kita di masa muda itu kita mempunyai keinginan yang tinggi, melampaui awan dan melampaui angkasa. Tinggi seperti seorang pilot yang menaikkan pesawatnya tinggi sekali. Tetapi akhirnya juga sia-sia. Mau kembali lagi ke bawah kok. Tidak semakin tinggi kembali ke bawah lagi dan tidak terbang lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang selanjutnya. Yuk slide ya. Nah, ini di masa tua. Dikatakan di Mazmur 92 ayat 13-14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini kadang sering dipakai ayat pusakanya hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saya dan Pak Lukas ini tidak termasuk hamba Tuhan yang diberkati. Karena dikatakan nih, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan berbuah menjadi gemuk. Kalau saya masih kurus, ya. Nah, hamba Tuhan sering memakai ini. Orang kalau melayani Tuhan itu pasti gemuk, subur. Mereka akan bertunas di pelataran Tuhan. Tapi coba kita lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Ya, ayat ke-12 dikatakan begini, ayat yang ke-12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini sebetulnya berbicara tentang kualitas hidup rohani sebetulnya. Jadi orang benar itu akan seperti pohon korma. Bapak Ibu, suatu saat nanti kita akan lihat videonya tentang bagaimana kita menanam korma. Korma itu kalau menanam itu tidak seperti nanam jagung Bapak Ibu. Dia ditanam di tanah yang dalam, diurut masih ditindai batu. Kemudian dia akan tumbuh sampai nyundul batu itu terguling, dia muncul tunas. Artinya untuk tumbuh pun sulit sebetulnya korma. Tetapi kalau sudah tumbuh tidak mudah mati, tidak mudah tercabut oleh angin dan badai. Itu berbicara
perumpamaan tentang rohani kita. Kalau kita ini orang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, kita ini akan kuat seperti pohon kurma. Ada badai tidak goyah, ada banjir mungkin tidak mati, ada taufan yang melanda seperti lagu tadi, tetap setia, tetap kokoh. Bahkan seperti pohon aras Libanon. Bapak Ibu, dulu pernah saya jadi teringat, saya pernah khotbah ini kelihatannya di Miracle Service dulu tentang pohon aras Libanon. Pohonnya itu besarnya minta ampun, kuatnya minta ampun. Kena angin kayak apapun dia tidak roboh. Bahkan di masa kering pun dia bisa bertahan karena akarnya tuh dalam, banyak dan dalam, Bapak Ibu. Itu orang benar. Nah, kalau kita ini di masa-masa tua, di masa-masa lansia ini mempunyai iman yang kuat seperti pohon kurma, seperti pohon aras Libanon, kita ini tidak mudah digoyahkan. Amin. Artinya apa? Pencobaan apapun tidak mengubahkan setia kita kepada Tuhan. Segala perkara yang menerpa kita, mungkin itu penderitaan, kesukaran, bahkan apapun yang di dunia ini, kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan, tidak akan pernah mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Kemarin saya diberkati katakannya Pak Lukas, orang setia itu tidak berubah dan tidak diubah oleh keadaan. Yang namanya setia itu loro seneng, kaya miskin, orang ono tetap setia. Seperti janji nikah itu bukti setia. Ya, jadi mereka yang di ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan terus ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon, itu kan biasanya yang berbuah itu pohon yang masih muda, amin. Yang sudah tua-tua tidak berbuah toh. Tinggal menunggu caranya kering, jatuh, lalu pokoknya menjadi kering juga, terus gapuk. Tetapi di sini katakan, orang yang ditanam di bait Tuhan, artinya orang yang benar-benar hidup Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, di masa tua pun tetap akan berbuah. Ya Bapak Ibu gak percaya kelihatannya. Di masa tua pun akan berbuah. Amin. Nah, yang berbuah itu tidak hanya orang-orang muda, tetapi dikatakan ini adalah orang yang hidupnya benar, entah muda, entah tua, itu akan tumbuh segar, tumbuh subur, tumbuh kuat di pelataran Tuhan dan akan tetap berbuah. Maka Bapak Ibu jangan ketika sudah lansia terus wes aku sempatnya tak neng gereja lungguh wes. Enggak Bapak Ibu. Terus mengejar kebenaran seperti rusa yang rindu akan air. Orang yang haus lapar akan kebenaran, itulah yang akan kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita terus menerus mengejar Tuhan yang adalah kebenaran, di dalam kita ini nanti akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itu nanti yang akan dikecap oleh orang lain. Dan orang lain akan mengatakan, wih luar biasa Pak Parno. Di masa tuanya pun masih murah hati. Padahal dia juga butuh. Oh luar biasa Pak Kardi. Di masa tuanya masih sukacita, masih memberikan semangat kepada orang yang lain. Padahal saya ngerti ya sopo ning jero ki kesedihan sukacita ra ono sing ngerti. Tetapi artinya ada buah-buah kebaikan, buah-buah roh yang diberikan kepada orang lain. Artinya ketika kita hidup dalam kebenaran itu, kita tidak menjadi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Terus ayat yang ke sebelum ayat yang selanjutnya saya bacakan saja. Ayat yang ke-16. Dikatakan ayat 14 dulu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu bisa mungkin menginjil sudah tidak bisa karena keterbatasan, melakukan aksi sosial sudah tidak bisa
karena keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu bisa bercerita, bisa bersaksi tentang Tuhan. Di ayat yang terakhir dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bersaksi saja sudah melakukan hal yang luar biasa. Katakan Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan itu Allah yang hidup, benar, akulah saksinya. Sampai hari ini aku dipelihara. Sampai hari ini aku bisa mendapatkan pengharapan bahwa aku akan masuk surga. Artinya demikian. Jadi orang kalau hidupnya benar itu pertama seperti pohon korma, seperti pohon aras Libanon, bahkan seperti tanaman yang ditanam di pelataran Tuhan di bait Allah dan menghasilkan buahnya. Dia akan tetap subur. Subur dalam arti apa? Imannya ini tidak mati, tidak layu. Kepercayaan pada Tuhan itu tetap subur, seger, dan tidak akan pernah lingsut karena cuaca, karena musim, karena keadaan, dan karena penderitaan. Jangan sampai firman Tuhan itu digenapi pada kita. Orang hidup itu sampai 70 tahun. Selebihnya adalah kebanggaan akan kesukaran dan penderitaan. Bukan hanya itu, tetapi di masa-masa ini kita akan bersuka cita karena apa? Kita menjadi orang yang bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Ia adalah gunung batuku, bahwa Ia adalah Tuhan yang benar. Seperti Pak Lukas, mobilnya saja bisa bersaksi Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Nah, intinya sumbernya adalah hidup kita benar. Saya yakin kok Bapak Ibu, walaupun di dalam hidup saya ini saya juga tidak punya pengharapan yang orang yang kalau kerjanya tidak gajian, tidak bulanan, tidak gajian itu kan tidak ada yang diharapkan. Benar ya? Semua dialami oleh orang yang wira swasta, yang jualan apa-apa gitu. Tetapi ketika kita ini hidup benar, Tuhan itu memberi jaminan. Kita ini akan dibuat tumbuh subur. Orang yang diberkati itu imannya itu akan tumbuh subur dan menghasilkan buah. Ketika kita memberkati orang, kita akan diberkati. Hukumnya kan begitu. Ketika kita memberkati, kita akan diberkati. Amin. Ketika kita memberi, akan diberi. Amin. Nah, ketika kita melakukan kebaikan kepada semua manusia, manusia itu kan umatnya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dulu Bapak Ibu cerita sebentar, saya ini kan dulu pernah kerja di asuransi. Kalau saya kepengin memenangkan orang tuanya supaya ikut asuransi, yang saya prospek, yang saya dekati itu adalah anaknya. Yang paling menjadi jurus andalan itu ketika dia punya anak di masa TK, anak masa usia TK, yang saya dekati itu, wah sok baik gitu, sok baik, sok familiar sama anak-anak itu. Anaknya menjadi suka sama saya beri apapun, saya beri mainan apapun seneng. Dia cerita sama bapaknya. Yang terjadi apa? Pak, ini sudah saatnya ikut asuransi beasiswa ya untuk anak. Oh iya Pak, gitu. Kenapa? Anaknya senang sama saya. Ketika saya datang seperti teman kayak atau seperti saudara apa. Pokoknya senang kalau kami datang. Kenapa? Ketika saya datang saya memberi sesuatu untuk anak itu dan anak itu hatinya suka. Lah, Bapak Ibu bisa membayangkan enggak? Ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu pada kepunyaan Tuhan, umat Tuhan, apalagi yang dikatakan anak-anak Tuhan, hati Bapak ini akan mongkok. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Ketika kita itu memberikan sesuatu kepada umat Tuhan, memberkati entah apapun yang membuat umat Tuhan itu bersuka cita dan menyebut nama Allahnya. Kalau itu orang percaya, dia akan menyebut bahwa Tuhan Yesus baik. Dia menyebut Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Kelihatannya ini rumusan manusia, tapi ini memang sudah perkataan janji Tuhan. Kita memberikan kebaikan pada orang yang belum percaya saja, kebaikan kita tercatat untuk Tuhan memberkati kita. Apalagi kita memberkati anak-anak Tuhan. Orang dunia saja anaknya disenengke, diberi hadiah, orang tuanya dengan rela hati ikut asuransi.
apalagi Bapak kita, Tuhan kita. Nah, ketika kita di masa tua ini kita tetap berbuah Bapak Ibu dengan versi kita. Kita memang tidak bisa berbuah seperti orang muda, penginjilan ke sana juga tidak bisa mungkin, tapi dengan versi kita. Tetapi lebih lagi Tuhan itu menginginkan apa toh? Iman kita ini bertumbuh terus menjadi segar. Iman kita itu apa ya? Menjadi subur terus, tidak layu oleh keadaan zaman dan waktu yang menghimpit kita. Dan akhirnya orang benar itu akan menghasilkan buah pada waktunya. Ya di slide-nya. Nah, ini buah apa ya? Buah anggur ya. Nah, buah anggur ini dikatakan berlimpah-limpah sekali ini buah ini. Pohonnya mana saya nggak tahu ini. Pohonnya satu atau banyak nggak tahu. Tapi ini suatu gambaran buahnya itu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu menginginkan demikian. Kita ini berbuah tidak bisa dibatasi dengan umur. Yang bisa menghasilkan buah itu adalah iman kita, rohani kita kepada Tuhan yang akan menghasilkan buah. Buahnya segar. Tapi kalau Bapak Ibu melihat buah ini manis enggak ya kira-kira? Kalau saya melihat yang agak merah itu udah kira-kira pasti kecut itu. Yang agak merah. Kemarin waktu di Surabaya istri saya kepengen anggur ya semacam ini tapi yang panjang-panjang. Nggak tak beli ke Bapak Ibu. Karena saya orang desa, ya tak kira duit. Anggur ora, iki duit. Lah anggur itu kan harus gini, tapi itu ada anggur yang kecil panjang-panjang, persis duit. Tapi ternyata itu anggur yang mahal Bapak Ibu. Anggur yang tidak ada bijinya. Akhirnya nggak jadi beli, nggak jadi merasakan anggur yang kayak duit itu rasanya kayak apa. Wes bayangin aja anggur rasanya kayak duit, biar tidak jadi beli anggur gitu aja. Kalau saya bayangin kayak duit itu udah kir-kir. Saya yang asam-asam jeruk itu hampir tidak pernah makan. Istri selalu menggoda, mengupas jeruk manis gitu ya. Manis nggak mau. Tapi manis nggak mau, tapi karena percaya sama istri, saya makan. Oh. Jadi saya tidak bisa sama makan. Apalagi ini, walaupun anggur yang kayak gini orang mengatakan manis, kalau saya melihat yang merah itu pasti kecut. Kalau yang sudah agak ungu mungkin manis. Nah itu Bapak Ibu, jadi saya merindukan bahwa kita ini 80-90% kan sudah lansia. Amin ya. Jadi ikutilah kegiatan-kegiatan rohani kita. Karena kalau kita melakukan sendiri kita nggak mampu. Ayo taruhan, Bapak Ibu sendirian di rumah. Doa rutin tiap pagi tiap sore. Ya bisa. Di sini sekarang Pak Lukas membuka doa pagi ya Pak. Nah, doa pagi. Kita sekarang ini sudah ada hampir 10 orang doa pagi. Nah, itu bisa kita ikuti. Terus ini ada doa hari Kamis. Bapak Ibu hari Kamis doa sendiri di rumah tidak bisa. Banyak kesibukan, banyak alasan lah pokoknya. Sing rapat RT, sing dodol lurung rampung, banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu meluangkan waktu ke sini bisa berdoa, karena di sini ada jam doa. Jadi kadangkala kita ini butuh orang lain untuk menguatkan kita. Amin. Seperti hari ini kita ini bersama-sama bisa memuji Tuhan. Coba kalau Pak Kardi atau Pak Parno sendirian di sini bisa menyembah Tuhan seperti tadi, mungkin bisa 5 menit udah ngantuk. Tapi karena ada yang lainnya kita terbakar dan yang kali bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saya merindukan dengan keberadaan kita saat ini kita akan saling membangun, saling membantu, saling bertumbuh. Jadi jangan lagi berpikir tentang usia untuk berbuah. Jangan berpikir tentang kekuatan. Yang diinginkan Tuhan adalah iman kita yang tetap bertumbuh. Iman yang tidak tergoyahkan seperti pohon korma. Iman yang tidak tergoyahkan seperti pohon aras. Dan iman yang selalu bertumbuh, subur dan akan tetap berbuah seperti pohon yang ditanam di bait Tuhan, yang terus akan tumbuh gemuk dan subur serta segar dan tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, silakan di musik. Haleluya.
Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami rindu Tuhan terus Engkau mengajari akan setiap kami, untuk kami semakin indah di dalam Engkau. Terutama Tuhan berikan kami hati yang rela, hati yang haus akan Engkau, sehingga setia itu tidak akan pernah undur daripada kami. Dan cinta kami akan Engkau Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan, katakan ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu, ungkapan cinta kita kepada Tuhan sebagai komitmen kita, sebagai tanda sikap hati kita bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Cinta itu adalah komitmen, cinta itu adalah setia yang terus akan melekat kepada setiap hati kita. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Ya Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan di hadapan Tuhan, ku tetap setia. Haleluya. Tetap setia. Amin. Ku tetap setia. Ya Tuhan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Katakan di selama-lamanya. hadapan Tuhan, terlalu banyak yang kau berikan. Terlalu banyak Rasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. yang Tuhan Banyak sekali yang Tuhan telah berikan kepada kita. takkan mungkin Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Dan hari ini kami boleh mengenal akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami disadarkan bahwa kami harus tetap dalam komitmen kami untuk tetap setia kepada Engkau. Bahkan di masa tua pun Tuhan, kami tidak akan pernah undur. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dan kami akan tetap setia di hadapan-Mu. Meskipun keadaan kami Tuhan
Meskipun apa yang kami alami, bahkan penderitaan sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, kami percaya Engkau menjamin hidup kami, bukan hanya di dunia, bahkan Engkau akan menyambut kami kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Hingga hari ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan anugerah baru, mendapatkan roh yang baru dan hidup yang baru. Sebab inilah kami perlukan, kami butuhkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya.